Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kuku B. Satrio dari kelas Kehutanan B dengan NPM 2014 1511069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kontribusi wisata Desa Religi Sunan Giri terhadap kesejahteraan masyarakat Gresik tahun 2009 sampai dengan 2015. Untuk bahasan di sini yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya yang pertama adalah pendahuluan. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sepeninggalan Sunan Giri, banyak peziarah yang datang berkunjung ke makam Giri, bukan hanya dari kalangan santri, tapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. Lambat laun, makam Sunan Giri menjadi area berkumpulnya masyarakat. Tempat berkumpulnya masyarakat itu dimanfaatkan pula oleh masyarakat sekitar untuk mencari rezeki dengan berjualan keperluan ziarah, oleh-oleh, dan sebagainya. Bab 2. Metode. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari 4 tahap, meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penulis telah mengumpulkan sumber terkait hal yang diteliti berdasarkan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam tahapan ini, penulis telah mengumpulkan sumber primer berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber sekunder berupa hasil wawancara kepada Bapak Arif selaku humas di Masjid Sunan Giri. Sumber tersier berupa skripsi tentang kesejarahan dan budaya di Kabupaten Gresik dan buku Gresik Tempo Dulu. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Otonomi daerah disebutkan juga pada undang-undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapat asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah PAD adalah penerimaan yang didapat oleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Data pengunjung tempat wisata religi makam Sunan Giri. Diketahui bahwa pendapatan retribusi juga ditentukan oleh jumlah pengunjung setiap tahunnya, di mana sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 6 tahun 2011 pada lampiran 7 Perda ini pada tahun 2009 dan 2010. Karcis setiap pengunjung dikenakan sebesar Rp500 dan pada tahun 2011 sampai tahun 2013 naik menjadi Rp1.000 untuk satu orang. Bisa dilihat pada tabel gambar di samping. Jika setiap tahun jumlah pengunjung yang datang semakin banyak, maka akan menambah pendapatan dari objek wisata tersebut, sehingga jumlah retribusi yang dibayarkan juga akan semakin banyak. Otomatis pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik setiap tahun akan meningkat. Sesuai dengan penjelasan dari salah satu pihak dari Yayasan Makam Sunan Giri, bahwa jumlah pengunjung setiap tahun juga meningkat. Namun ada bulan-bulan tertentu di mana jumlah pengunjung bertambah, misalnya pada bulan Rajab dan pada saat menjelang UAN. Para siswa dari berbagai sekolah di daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan berkunjung ke wisata religi ini untuk berdoa bersama. Selanjutnya adalah realisasi retribusi pariwisata.
Dari data di samping, kita bisa mengetahui pertumbuhan pendapatan dari objek wisata religi selama 5 tahun ke belakang, mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Mulai tahun 2009, pemerintah Kabupaten Gresik melakukan pelelangan melalui LPSE Gresik, layanan pelelangan secara elektronik. Untuk tabelnya bisa dilihat di samping. Kontribusi wisata religi Sunan Giri terhadap kesejahteraan masyarakat Gresik tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Pajak retribusi dari wisata religi Sunan Giri berdampak pada perubahan tata ruang makam Sunan Giri. Hal ini dapat ditinjau dari perubahan masa bangunan dan aktivitas penggunaan dalam makam Sunan Giri serta batasan ruang. Perubahan masa bangunan berdasarkan luas tata ruang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perubahan ruang berdasarkan luas dan jumlah ruang di dalam makam Sunan Giri terjadi pada pembangunan kantor Yayasan Makam Sunan Giri seluas 75 meter dan pembangunan lahan kosong yang dikembangkan menjadi bangunan pendukung makam. Perubahan ruang di makam Sunan Giri juga terjadi pada tahun 2013, yaitu pembuatan taman dan pembangunan kios PKL dan lahan paving terbuka. Perubahan identitas bangunan. Terdapat perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik terhadap makam Sunan Giri, yaitu pembangunan dinding penahan pada area halaman, gerbang pintu masuk, dan pembangunan gapura utama. Meskipun telah mengalami beberapa pemugaran pada gerbang masuk dan fisik bangunan masjid, namun identitas bangunan berlanggam arsitektural tradisional tetap tercermin pada bangunan gerbang dan masjid. Selanjutnya bab 4 adalah kesimpulan. Wisata religi Sunan Giri merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Kabupaten Gresik yang banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dengan bekerja sebagai pedagang atau penjual jasa seperti tukang parkir. Adanya para wisatawan dan minat usaha yang besar dari para pedagang akan mempengaruhi perilaku sosial ekonomi yang tampak dari cara dan aktivitas sehari-hari mereka sebagai pedagang dalam kegiatan ekonomi sebagai pedagang di wisata makam Sunan Giri. Para pedagang biasanya menjual berbagai macam makanan dan minuman, mulai dari makanan yang biasa didapatkan di mana-mana sampai makanan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Selain itu, pedagang juga biasanya menjual barang-barang yang khas dari daerah tersebut. Mungkin cukup sekian ya presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.